What's up bro, kembali lagi dengan gue Reptile Aesthetic Store. Ya kali ini gue bakal eksperimen. Ini sangat gila banget eksperimennya ya. Bikin mampus. Gue pun juga baru dulu pernah kena, cuma nggak terlalu fatal. Nah ini gue nggak tahu namanya Boiga dendrophila. Itu gigitannya, bisanya sampai sekarang belum ada namanya ya. Karena nggak jelas belum jelas dia. Nggak jelas, kadang sehat, kadang kena apa-apa, kadang bengkak, kadang meriang, katanya juga ada kasus yang meninggal ya. Iya, kalau untuk balita dia kan imunnya belum kuat. Emang itu balita yang kena? Dengar sih gitu. Cuman itu beritanya udah lama banget sih, jadi udah. Ini adalah ular Boiga dendrophila atau yang disebut ular taliwangsa. Ular ini masuk keluarga kolibrit ya. Iya. Dan masuk kategori bisa medium atau menengah. Kenapa dibilang menengah? Karena tidak bisa sih membuat meninggal, tapi jauh banget buat bikin orang meninggal. Ya, kemungkinan meninggalnya itu sedikit sekali lah, bisa dibilangnya 10% lah. Iya. Kemungkinan meninggal. Ya, moga-moga gue enggak. jauh lah. Tenang, masih banyak kemungkinannya. Oke. Kayaknya ular ini pun juga punya taringnya itu beda sama ular lain. Taring depan, dia taringnya di belakang. Jadinya kalau orang kayak lagi snack show, kalau pas lagi kegigit, kalau misalnya cuman jet terus lepas gitu doang, biasanya nggak nyuntik banget lah. Nah kecuali yang gigit lidah tuh, yang gigit lidah itu biasanya masuk. Cuman kan nggak nyampe 5 menit lewat ya biasanya, jadi bengkaknya masih sedikit ya. Kecuali kalau misalnya di anggota tubuh, biasanya itu dia yang gigit, yang durasinya lama itu di jari dia. Saya dulu pernah kejadian ya, digigit sama Boiga dendrophila itu kurang lebih ukuran mas 1,5 meter ya, nggak gede banget. Jadi itu gigitannya lumayan lama ya, 15 menit, hampir 20 menit lah. Yap, Boiga itu karakternya pasif. Dia kadang jinak, kadang enggak. Bukan bahasa jinak sih. Tenang, kadang kalem, kadang enggak ya. Karena kayak kan gue bilang ularnya nggak jelas tuh, lihat. Kalau dia terprovokasi dia marah nih. Tuh. Nah, begitulah. Terus tuh. Nah, dia kadang nih. Kalau pegang gini, hati-hati. Ularnya pinter, muter balik kena tangan. Nggak bisa dipercaya nih dia tuh. Ini kita bakal coba ya. Wow. Ini biasanya makanannya apa nih? Biasanya memakan jenis burung-burung yang unggas gitu, kadang unggas kecil. Terus tikus ya. Iya, tikus juga pun bisa, dan dia pun juga masih masuk kanibal ya. Iya, bisa memakan dia ular juga lagi. nggak jarang dia bisa makan ular ya. Seperti palanya digigit. Kena rambut. Kayak dia tadi itu kena rambut. Dia tuh karakternya begini nih, nggak bisa dipercaya. Nggak jelas gitu. Tenang begini ya. Wah, kalau kena pala tuh pala gue gini. Iya. Ini yang kita lakuin, jangan ditiru ya. Ya, karena ini sekali lagi nih jangan ditiru. Cuman orang gila. Pokoknya kali ini jangan ditiru, ini sangat berbahaya banget ya. Iya. Kan dia lebih ngerti ular. Kan gue udah vakum sama ular ya. Gue lebih fokus sama Varanus sekarang sih. Nah, dia ini lebih fokus. Coba bedain bunga rus sama ular cincin mas. Nah, gini ya. Ini pertama dari ular welang ya. Bunga rus fasciatus ya. Perbedaan ular welang sama ular Boiga dendrophila ini ya, atau ular cincin emas, di kepalanya ya. Ini kalau cincin emas dia kepalanya bentuknya seperti ini ya. Terus kalau Bungarus candidus, Bungarus fasciatus atau ular welang, dia biasanya itu di kepalanya itu ada motif V ya di kepalanya ya, gambarnya seperti ini. Terus bagian belangnya biasanya itu ular welang dia cenderung lebih tebal ya, terus tembus sampai bawahnya juga rapih belangnya, masih belang. Tapi kalau cincin emas ini dia itu makin ke atas makin tipis, berbentuknya seperti cincin lah. Terus bawahnya dia lebih bermotif batik ya, tapi ada juga yang bawahnya full black. Mau langsung tes gimana? Nah, iya deh. Oke. Gigitan jangan lama-lama ya. Iya, jangan. Oke. Turun dulu.
jangan tangan kanan kata gue, nanti kau bengkak gak bisa buat makan. Ya udah tangan kiri dah, biar nanti kalau misalnya dia ngising nggak bisa cebok. Sebenarnya sih serba salah ya, tangan kanan tangan kiri itu. Tapi kalau ngising masih bisa tangan kanan. jorok dia parah. Kan kau parah masih iya lu gede, weh gak muat. Ayo tabrakin dulu biar semangat. Yuk langsung dorong aja. Ah gue nggak berani sumpah, deg-degan gue itu kalau gigit. Gimana kau pakai tangan gini ada gue lebih jauh. Liatin ke kamera. Oke ini lepas bentar doang. Gigit ya, tadi kelihatan bisa dilihat. Gigit sakit, bisa aja kan. Cuman ada kayak dingin tapi cenut-cenutan kayak dulu lagi nih gue inget nih. Biasa udah begitu nih. Sekarang saya mencoba nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wes sekali lagi boleh gak? Jangan ya. Oh nggak apa-apa, Aman ya. aman. Ini cuma dikit sih kuatnya deh. Ayo lagi, ayo tidur langsung dekat aja. Kalau udah sekali gigit pasti kan. Cuman nih Iya, efek itu. Efek ada benda asing masuk. Ngapain Bon? Ngapain Bon? Ayo. Jangan sini deh. Nah, Tuh lihat lihat. kamera. Tuh lihat. Harusnya jangan dilepasin dulu. Udah ini biar juga. biar Noh, eh, lendirnya masuk ya kayak ada berbusah gitu. harusnya minimal ya 10 detik lah. Jadi biar kalau misalnya 10 menit itu ada efeknya. Kalau misalnya durasinya lambat gitu. Terus kalau lagi fit gitu biar ada efeknya. Kalau fit kayak gini. Nih, digerakin kayak ada. Ya makanya jangan banyak gerak. No, lihat bentol-bentol, gatel-gatel ya. Enggak, kalau ini bentol nih, ini nyamuk kebon, namanya di kebon. Oke, nih sekarang saya ya. Hop, masuk. Gila. Ini panas, Cok. Iya dong. Dingin-dingin Iya. panas. Oke, nih sekarang saya mau coba. Ini masuk ya, ini keluar tadi keluar. Oke. Gimana ya? Gue juga ngeri. Nggak mau. Nah, lihat. Ini gigit ya. Tadi gue juga gigit tuh, ngeluarin tadi gue juga. Tuh, lihat. Ini udah masuk ini. Ini yakin ini masuk nih, soalnya tadi bekas dia 2 kali masuknya sedikit, jadi dia udah tersisa di mulutnya itu udah ada yang keluar. Nah ini bagian saya ini masuk ini. Biarin Rasa panas. Biarin bengkak. Nah, ini berdarah ya ini, kelihatan darahnya. Darah juga tuh. Kalau ini dikit darahnya nih, curang dia. Weh, dikit Terlalu juga lihat sebentar. tato. Dikit juga lihat tato ini udah ada nyut nih, asal lu tahu ya. Ini kan gigit di sini, sama yang di sini. Tapi larinya kok contoh sampai sini, sampai ke sini. Makanya itu jadi Beda di sini ini jadi udah beda itu ini. Bisa itu dia jalannya lah kelenjar getah bening. Jadi kalau misalnya Sama sel darah putih dia. Sel darah juga. Kelenjar getah bening itu sel darah putih. Iya. Jadi kalau misalnya kita banyak gerak, Sel jadi darah gerak. darahnya itu tetap bergerak, otomatis kan sel darah putihnya itu ke bawah juga. Ya, saya dapat sedikit tadi. Fokusin. Hup. Nah, yang gue bilang lagi, ular ini bisanya itu nggak jelas. Semau dia gitu, mau ngeluarinnya semau dia. Ya. Kadang nggak ngeluarin, walaupun ngunyah gitu ya. Kadang ada yang juga yang katanya nggak ngeluarin ya, Ada. walaupun ngunyah juga. Nah kalau gue ngeluarin karena apa nih? Nih pas gue giniin, set kayak ada yang turun. Kayak ada yang turun loh. Kalau ini mumpung Tapi pas gue giniin, kayak ada naik kesini lagi, gue giniin ada yang turun lagi. Kayak ada cairan, kayak darah kali ya. iya. Darahnya pada beku ya. Mungkin kan ada benda asing masuk. Iya. Lagi pada nyerang ya. Lagi nyesuaiin sama sel darah putih itu kan ngelindungin kita dari racun ya. Ya kan? Iya. Seperti tembok gitu. Jadinya dia kalau lu lagi sakit dia bisa menahan gitu. Nah, ini bisa ular masuk, ya sel darah putih juga. Wih, ini rada bentol-bentol tuh. Ini merah. Nah, ini udah merah nih. Nih udah mulai bengkak nih sedikit nih. Udah merah tuh. Udah mulai bengkak nih. Kalau gue ini nggak merah nih ya, langsung bengkak ya. Iya, kok gue udah merah nih. Lumayan sih. Ini gue udah merah ya. Ini nggak kelihatan kamera ya. Tuh, fokusin dong. Tuh, Kelihatannya dikit pokoknya ya, nih, sini ini merah. Kelihatan.
Aman. Kayak cara tradisional ya, karena nggak menjamin lu itu bisa selamat gitu bahasanya mah. Iya, terus kan suka ada yang bilang gitu ya, caranya pakai Darah ularnya lagi. nah itu minum darah ular. Terus Kalau cara-cara tradisional lebih baik jangan terlalu 100% percaya. Kalau kalian benar percaya, saya pun juga percaya banget sama cara tradisional. Karena apa? Yang pertama, kita nggak perlu ngeluarin uang yang banyak. iya. Nah, yang kedua, alat tradisional itu gampang kita nyarinya. Iya. Bahan-bahannya itu Bahan-bahannya. gampang. Cuman yang bahayanya itu kalau kita lagi apes. Kalau tradisional itu ini emang imun kita udah jelek, mau gimana? Iya. Kalau tradisional itu dia menahan, memperlambat bahasanya. Jadinya kayak kita kena boiga dah. Kan bangka. Kalau kita pakai tradisional, dia memperlambat biar enggak sampai satu tangan nih, sampai satu pergelangan sini. Jadinya dia kayak memperlambat. Nah, nanti kalau kan dia diperlambat tuh. Lama-lama kan sel darah putih ngabisin bisanya itu kan. Nah, nantinya gara-gara perlambat itu bisanya di dalam sini tuh jadi lama-lama hilang, habis gitu bahasanya. Iya, cuman kalau misalnya yang jadi pikiran saya itu Ini baik ngomongnya. ampuh atau enggak gitu. Nah, itunya itu yang penting. Kalau gua mah yakin aja. Masalah ini itu atau nggak berhasil itu urusan terakhir. Yang kita pikirin hanyalah tenang dan percaya, itu aja. Tapi lebih bagus ke rumah sakit. Nah, itu. Kayaknya ini udah rada ke biru-biru dikit sih. Pokoknya jangan sekali-sekali dicoba ambil maknanya, yang jeleknya dihilangkan. Jangan diambil jeleknya, ambil yang baiknya. Yang baiknya adalah ini efek dari gigitan ular cincin mas gitu. Nah, perhatian jeleknya nih, buat kalian kalau ketemu ular ini, lebih baik kalian jangan coba-coba nangkap. Kalau misalnya kalian nggak ngerti ya, nggak tahu atau nggak paham ya, nggak paham karakternya, nggak paham bisanya, nggak paham jenisnya, mendingan jangan coba-coba ambil ya. Segala jenis ular lah pokoknya, kalau kalian nggak paham jenisnya atau bisanya, jangan asal ambil ya. gimana biar kalian bisa seperti kita ini ya. Ini pokoknya jangan ditiru juga, nih friendel. Lebih baik mengurangi daripada sering memegangnya ya. Iya. Mengurangi friendel. Kembali lagi nih, video ini bukan untuk ditiru ya, Iya. cuman orang-orang gila yang Kalau kalian mau bisa nangkep ular, yang pertama paham kalian jenis harus ular. pahami bahasanya. Kayak lu pengen pinter MTK ya lu harus belajar Iya. gitu. Ambil maknanya, buang jeleknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan Dan- lupa juga subscribe channel gua nih ya di bawah ini ya. Ntar Ya, ada sponsor nih. kalau udah 1000 subscriber terus sama 4000 jam tayang bakalan ada giveaway Ya gitu. Nanti giveaway bareng gua, kita barengan. Siap. Oke. Yang penting gua juga lah. Gua Jangan mah lupa subscribe nih ya. jangan jauh perlu sampai 4.000. 500 aja gua udah senang. Gitu aja. Nah, oke, ambil maknanya, buang jeleknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa subscribe channel udah apa namanya tadi? Ya itu dia ya, harus subscribe aja. Oke, salam damai, gua Alam, bye bye.